Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Nice to meet you again. Before we meet, yeah, next week. I'm going to share something here, which is very interesting, gitu ya, mengenai why do people should talk to public gitu. Kenapa harus orang-orang itu ngomong atau berbicara di depan umum gitu. Nah, kalau ngomong sendiri itu kan pasti beda cerita ya. Nah, di sini I'm going to share several slides dealing with the way with the things that why do people should talk to the public? Apa sih pentingnya ngomong di depan umum itu? Apa sih implikasinya berbicara di depan umum itu apa gitu? Oke, let's see this. Talking to the public or engaging in public speaking can offer numerous benefits on both personal and professional levels. Here are some compelling reasons why people should consider speaking to the public. Nah, ini ada beberapa hal gitu ya. Kenapa orang itu harus ngomong di depan, harus bicara gitu di depan umum. First is it deals with the effective communication skills. Public speaking hones communication skills, including clarity, articulation, and the ability to convey complex ideas in a comprehensible manner. Sorry. These skills are invaluable in various aspects of life. Nah, uh, memang ngomong di depan orang itu erat kaitannya bagaimana kita itu melakukan komunikasi yang sangat efektif ya, di mana kita convey complex ideas incomprehensible manner dengan cara-cara yang memang sudah diatur gitu ya, dengan cara-cara yang sudah organized gitu. Nah, ini memang berbicara di depan umum itu adalah hal yang sangat penting dalam aspek kehidupan. Nah, also, speaking to the public deals with career advancement. Nah, public speaking itu memang sebuah aset ya. Di sini dikatakan bahwa public speaking is valuable asset in the professional world. Jadi kalau sudah orang itu mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan umum, eh, itu merupakan aset yang sangat berharga gitu. Di samping perhiasan dan lain sebagainya. Karena dengan sendirinya itu akan membuka peluang-peluang kita untuk diterima lebih gitu ya dalam masyarakat itu sendiri. Nah, it can enhance your leadership profile, boost confidence, and contribute to career advancement by showcasing your expertise and ability to communicate effectively. Nah, eh, banyak sekali ya. Memang kalau public speaking di sini disampaikan bahwa it deals with career advancement. Eh, saya yakin mungkin tidak sekarang gitu. Ketika Anda mempunyai public speaking yang bagus, Anda bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Tetapi someday orang-orang itu akan juga ketika Anda sering tampil di depan umum, orang akan sering banyak membaca. Oh, ternyata bisa ya. Saya bisa deh memakai dia untuk di acara ini karena dia bagus gitu. Itu perlu proses, itu perlu waktu, perlu energi gitu yang harus Anda keluarkan. Nah, speaking to the public also deals with influence and persuasion. Public speaking allows individuals to influence and persuade others, whether it's presenting a business proposal, advocating for a cause, or inspiring change. Effective public speaking can sway opinions and mobilize action. Ya, I do believe with this statement bahwa public speaking itu memang erat kaitannya dengan bagaimana kita itu mempengaruhi, bagaimana kita itu persuade ya, bukan memaksa ya, tapi membujuk gitu, lebih kepada ayo please do this, please don't do that gitu.
Anda tahu influencer di Instagram, kita lihat bagaimana mereka tuh mempunyai cara berbicara yang macam-macam ya. Kita lihat berbicaranya antara food food vlogger, kemudian dengan influencer yang memang erat kaitannya dengan memberikan tips dan trik mengenai bagaimana diterima di perusahaan dan lain sebagainya. They have different way in speaking ya, tapi masing-masing itu bisa diterima oleh masyarakat. Tuh. And then this one, building confidence. Speaking in public can be challenging, but successfully navigating those challenges can significantly boost confidence. Overcoming the fear of public speaking can translate into increased self-assurance in various areas of life. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika Anda sudah bisa menguasai publik, gitu, Anda otomatis sudah bisa menguasai diri sendiri. Nah, tapi bagaimana kita menyeimbangkan keduanya itu memang perlu ya perlu usaha yang lebih gitu loh. Bagaimana Anda itu keluar dari zona nyaman ya. Kalau berbicara di depan umum itu berarti Anda sudah berani untuk keluar dari zona nyaman. Zona di mana Anda selalu merasa oke-oke saja, fine-fine saja dengan sendiri. Tapi bagaimana ketika berbicara di depan publik, Anda itu sudah keluar dari yang namanya lingkupan bahwa saya bisa gitu. Nah, and then this is also happens ya in public speaking itu berkenaan dengan networking opportunities. Nah, tadi itu berkenaan dengan bagaimana ketika sudah kita ngomong di depan itu provide opportunities to connect with like-minded individuals, industry peers, and potential collaborators. Networking is essential for personal and professional growth, and public speaking events offer a platform for building relationships. Ya, ketika kita sudah berbicara di depan umum, orang banyak melihat, orang banyak membaca kemampuan kita, bagaimana kita ngobrol di depan umum, bagaimana pembawaan kita yang baik. Itu akan sedikit banyak membuka ya pintu-pintu pintu rezeki ya masuk. Bisa jadi di sini seperti itu. Wah, ini ternyata enak loh. Mungkin saya nanti bisa undang di acara anak saya. Mungkin saya bisa undang di acara acara wisuda sekolah dan lain sebagainya. Itu tidak akan menutup kemungkinan sih seperti itu. Gitu. And then ada sharing expertise. If you have specialized knowledge or expertise in a particular field, public speaking allows you to share that knowledge with a wider audience. This can be establish you as an authority on and contribute to professional recognition. Nah, public speaking itu sudah dilabeli sebagai suatu keahlian, ya. Karena tidak semua orang itu bisa masuk dalam lini yang namanya public speaking. You have to remember in your mind ya bahwa banyak sekali atau saya rasa banyak sekali yang mempunyai percaya diri, tapi percaya dirinya hanya sebatas mungkin hanya dalam konteks kecil. Tapi orang dengan percaya diri yang besar konteksnya open to public itu bisa dikatakan sangat sedikit gitu ya. Memang banyak ya Miss ya, misalnya banyak pekerjaan yang berkenaan dengan public speaking tapi di belakang layar. Seperti apa itu misalnya di pesawat gitu ya untuk mengatakan gate 9 sudah dibuka. Itu kan sebenarnya di balik layar juga. Terus perkereta apian di balik layar juga. Tapi itu berbicara hanya untuk case-case tertentu yang sudah jelas dan tidak perlu untuk berpikir kritis. Ya, paham ya maksud saya di sini bedanya? Ketika ada orang yang berbicara di belakang mic gitu, kita hanya mendengarkan suaranya, tapi tidak bisa melihat wajahnya, itu kan memang hanya mengumumkan saja. Berbeda, itu memang berbicara di depan umum, tapi
tapi tidak terekspos oleh umum gitu ya. You see the difference. Tapi kalau orang yang mempunyai expertise ngomong di depan, kemudian mampu membujuk, merayu, dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan bahwa orang tersebut itu sudah mempunyai kemampuan public speaking yang baik. And then this one is educational impact. Ini berkenaan dengan impact pendidikan ya. Public speaking is a powerful tool for education and knowledge dissemination. Nah, ketika Anda sudah menjadi mahasiswa gitu ya, ketika mengikuti sebuah konferensi, di situ diwajibkan Anda menyampaikan hasil penelitian, di situ Anda sebenarnya dilatih sedikit banyak menjadi seorang public speaker, di mana Anda mendesimasikan hasil penelitian yang sudah Anda lakukan kepada orang-orang di depan Anda, kemudian Anda siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mereka, itu adalah hal yang sangat challenging, gitu ya. Makanya mengikuti conference, educational conference itu memang sangat disarankan. Satu sisi Anda bertemu dengan orang dari luar negeri, dari dalam negeri, di mana memang satu insight ya, satu pemikiran, satu tujuan di mana sama-sama ingin menyampaikan apa yang sudah menjadi penelitian atau fokus topik yang sudah diambil dalam konteks meneliti sesuatu. And then this one, advocacy and social impact. Kalau tadi ada educational impact, ada juga yang namanya social impact. Public speaking provides a platform for advocacy, whether it is for a social cause, environmental issues, or community initiative. Speaking to the public allows individuals to amplify their voices and drive positive change. Ya, jadi kemampuan Anda itu mengungkapkan sesuatu di depan umum itu juga akan membawa satu perubahan yang sangat positif, ya. And then, this one is also very important. Public speaking deals with personal development and enhance leadership skills. Anda tahu ya, mohon maaf, bukan berarti saya itu talking about organisasi-organisasi di luar sana yang kadang berdemo, kemudian ada satu orang yang muncul di depan. Saya meyakini satu hal bahwa dia atau beliau itu mempunyai public speaking yang bagus karena dia bisa memimpin, bisa mempersuade, ya, bisa membujuk orang-orang untuk melakukan apa yang dia sampaikan gitu. Dan itu memang perlu suatu expertise ya, suatu keahlian tertentu. Jadi jangan menganggap remeh ketika ada orang-orang yang berdemo ada di atas sana teriak-teriak. Itu tidak dibangun dari satu hari berlatih, itu memang dibangun dari latihan-latihan, praktis yang sudah dia lakukan, entah bagaimana caranya, akhirnya juga dia bisa tampil di depan umum begitu. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan harus kita apresiasi ya dalam hal public speaking-nya, bukan yang lainnya gitu. Dan tidak semua orang mungkin mempunyai kemampuan yang sama seperti beliau gitu. And then ada promoting ideas and innovation and then civic engagement. Apa sih civic engagement itu? Engaging with the public through speaking enables individuals to participate actively in civic and community matters. It fosters a sense of responsibility and encourages community involvement. Ya, keterlibatan sosial dengan cara Anda punya public speaking yang bagus itu akan sangat penting ya. Korelasinya bagaimana, Bu? Kita berbicara di depan umum itu berbicara pada orang yang berbeda-beda, yaitu heterogen. Tuh. Nah, dari itu banyak sekali yang akan melihat dan memandang dan menilai kita itu seperti apa. Nah, kalau sudah seperti itu, sedikit banyak kita akan berinteraksi dengan mereka. Mereka akan memberikan feedback dan disitulah terjadi yang namanya social interaction yang kemudian bisa merujuk kepada social involvement. Itu akan sangat menarik gitu ya
kemudian Anda bisa open di situ. Wah, that will be very interesting. Nah, ini pertanyaan dasar sepertinya ya. Why do people speak? Kenapa sih orang itu harus ngomong? Yang pertama adalah expressing thoughts and ideas. Second, facilitating communication, building relationships, sharing knowledge, collaboration and teamwork, negotiation and conflict resolution, social interaction, providing feedback, influencing and persuasion, celebrating achievement. Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan kenapa sih orang itu harus ngomong gitu. You can see this by yourself bahwa ini yang menarik adalah celebrating achievement, merayakan pencapaian. Nah, people speak to celebrate achievements and milestone. Jadi ketika ada sebuah tolak ukur yang berhasil dia lompati begitu ya, itu berarti memang menjadi hal yang sangat luar biasa ketika dalam suatu wisuda Anda berhasil melewati itu semua. Ada party yang harus memang you deserve to celebrate the party whatever the party is ya, apapun jenis partinya itu bisa Anda selebrasikan di situ. Itu memang salah satu bisa melalui bagaimana kita itu berbicara begitu di depan umum, karena itu expressing joy and appreciation itu. Nah, and then this is the last one. Apa ya? Ada entertainment ya. Terakhir, speaking is a form of entertainment, whether through storytelling, stand-up comedy, or public speaking engagements. It captivates audience, elicits emotions, and provides enjoyment. Bahwa speaking itu benar adanya. Ya, ini berkaitan dengan bagaimana we give entertainment to others. Gitu. Nanti kalian bisa baca sendiri ya, dan sesuai dengan masing-masing yang dipresentasikan, kita akan bertemu di kelas kembali. Ini hanya sekilas saja yang bisa saya berikan, kemudian Anda bisa baca slide sendiri, kemudian Anda bisa menginterpretasikan apa yang sebenarnya menjadi hal yang sangat penting kita itu berbicara di depan umum. Oke. Cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu next week di kelas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.